Halo adik-adik, selamat hari Minggu ya. Hari ini kita seperti biasa melalui ibadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya, tahu nggak sih sekarang itu kita sedang berhadapan dengan siapa? Sekarang itu kita berhadapan kepada Allah yang besar. Coba, Allah yang besar. Iya, Allah yang besar. Tahu nggak? Allah yang besar ini ya memiliki gunung. Tahu nggak gunung yang tertinggi sekalipun? Gunung apa? Gunung Everest. Gunung Everest pun dimiliki sama dia. Sungai-sungai milik dia. Semuanya adalah milik Tuhan termasuk kita. Yuk kita sama-sama mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Allah tuh besar. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kalau pada hari ini meskipun kami cuma bisa di rumah, menonton dari laptop, dari HP kami, tapi kami bersyukur Tuhan boleh ibadah sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan telah menciptakan teknologi yang membuat kami tetap bisa beribadah di rumah. Tuhan, saat ini kami mau mempersiapkan hati kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan. Maka dari itu Tuhan tuntunlah kami supaya kami bisa menikmati ibadah sekolah minggu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yuk kita sama-sama nyanyikan Mars Sekolah Minggu. Ya semangat ya. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bagi Allah cinta bangsa, hidup baru sukacita. Belajarlah kitab suci, kita Tuhan bejang madu. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Jurus Yesus, semua menanggung hajati. Sinar denku tukang syampu, wailah tersincu sisani. Sisi senting dan mepusing, kau cari pusing. Wajung milik, long ikan sing, kisah-kisah yang cumi. Nah, biasanya kalau kita setiap minggu kita nyanyi lagu apa? Pelangi Kristus.
Nah, tahu nggak adik-adik, Pelangi Kristus, lagu ini tuh nggak cuman lagu biasa loh. Coba adik-adik, pelangi itu warnanya apa aja sih? Ada 7. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Ada 7, banyak ya. Terus kalau coba kita lihat di langit gitu ya, warnanya cantik gitu ya. Pelangi itu bagus, cantik, indah. Begitu juga dengan janji Tuhan. Janji Tuhan itu seperti pelangi yang indah. Yuk kita sama-sama nyanyi Pelangi Kristus dengan memaknai bahwa janji Tuhan itu begitu indah. Ya adik-adik, sekarang ini saatnya kita duduk yang manis ya, duduk yang baik-baik di kursi masing-masing. Kenapa? Karena kita sekarang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tunggu dulu. Firman ini itu nggak cuma sembarangan loh adik-adik, bukan cuma tentang dongeng, bukan tentang isapan jempol belaka. Ini adalah tentang Tuhan Kristus yang mengasihi dan menyayangi kita. Dengarlah, hai kawan. Agar
Mari adik-adik kita akan membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik yang belum menyiapkan Alkitabnya disiapkan dulu ya, supaya nanti waktu membaca Alkitab bisa sama-sama dengan Lose kita baca Alkitab kita. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, sudah siap Alkitabnya di dekat kalian? Kalau sudah siap, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau karena saat ini kami juga masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, Lose mau ajak kita membuka Alkitab kita di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 adik-adik. Di dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 13. Adik-adik yang sudah bisa membaca, kita baca sama-sama ya ayat Alkitabnya supaya kita mengerti apa yang Tuhan inginkan dari Alkitab yang kita baca hari ini. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 13. Judulnya Pentakosta. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, sampai di sini pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, cerita kita hari ini tentang Roh Kudus di dalam hatiku. Ya, kalau tadi kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 13, itu ada satu peristiwa orang-orang Yahudi berkumpul untuk merayakan hari Pentakosta. Hari Pentakosta hari apa sih adik-adik? Nah, mungkin adik-adik kalau hari Natal pasti ingat ya, bulan Desember kita merayakan. Hari Paskah juga adik-adik tentunya tahu apa itu hari Paskah. Tapi hari Pentakosta hari apa ya? Nah, Lose mau kasih tahu adik-adik dari Alkitab yang kita baca,
hari Pentakosta itu di dalam Kisah Para Rasul 2 yaitu hari turunnya Roh Kudus. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya dalam Perjanjian Lama orang-orang Yahudi itu punya kebiasaan. Mereka berkumpul di satu tempat pada hari Pentakosta. Tapi dalam Perjanjian Lama hari Pentakosta itu mereka sedang berkumpul, mereka bersyukur adik-adik. Jadi mereka kumpul bersyukur karena apa? Karena mereka bersyukur atas panen gandum adik-adik. Jadi waktu mereka berkumpul, sebenarnya mereka sedang bersyukur kepada Tuhan atas panen gandum yang melimpah yang sudah Tuhan berikan. Jadi mereka di sini dikatakan berkumpul di satu tempat. Tapi di dalam Perjanjian Baru sekarang kita mengertinya hari Pentakosta itu apa ya? Hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada kita di dalam hati kita. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, jadi Pentakosta tahu ya artinya ya? Secara arti punya arti hari ke-50. Tapi secara arti di sini kita melihat yaitu hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, jadi waktu itu orang Yahudi, bangsa Yahudi berkumpul di satu tempat, mereka mengucap syukur kepada Tuhan, lalu ada satu peristiwa yang luar biasa adik-adik. Di sini dikatakan apa? Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin adik-adik yang kasih dalam Tuhan. Jadi waktu itu adik-adik yang kasih dalam Tuhan ada satu bunyi. Ya, seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi ya? Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, di situ ternyata ada lidah-lidah seperti nyala api. Nah, ini apa ya adik-adik ya? Waktu kita baca di sini dikatakan Alkitab, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Dan hingga pada mereka masing-masing. Jadi ada seperti lidah api di atas kepala mereka masing-masing adik-adik. Ya, sebagai gambaran Roh Kudus hadir di dalam kehidupan umatnya. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, bukan itu saja. Ternyata mereka berbahasa lain. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, inilah hari Pentakosta. Jadi waktu kita merayakan, mengingat hari Pentakosta, hari ke-50 setelah hari Paskah. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, dari peringatan hari Pentakosta kita mau belajar apa ya? Yuk adik-adik, Lose ajak kita membuka Alkitab lagi. Lose ajak kita membuka Yohanes. Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Kita baca dua ayat ini lebih dulu ya adik-adik. Yohanes 14 ayat 25 dan 26. Kalau sudah mendapatkan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, jadi waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sendirian. Kita tidak dibiarkan sebagai yatim piatu adik-adik. Jadi di sini Alkitab katakan Bapa mengutus Roh Kudus yang menghibur kita. Adik-adik pernah susah enggak? Pernah sedih enggak? Ya, pernah merasa enggak ada yang berteman sama saya, sendirian. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kita diingatkan oleh cerita hari ini, ada Roh Kudus yang menghibur kita. Waktu kita sedih, waktu kita
mengalami kesusahan, ada Roh Kudus yang menghibur kita. Jadi kita tidak pernah sendirian adik-adik ya. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, bukan berarti Tuhan Yesus meninggalkan kita. Tapi justru Tuhan Yesus memberikan juga penghibur, yaitu Roh Kudus untuk kita semua. Bukan hanya menghibur kita, ternyata di sini dikatakan mengajarkan. Jadi adik-adik yang kasih dalam Tuhan, murid-murid Yesus pada waktu itu ya, setelah Yesus naik ke surga, mereka diingatkan oleh Roh Kudus yang mengingatkan tentang apa? Ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Jadi waktu kita juga hari ini, kita juga dihibur, kita juga diingatkan lewat Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita, yang ada dalam hati kita, dan juga lewat firman Tuhan. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, lo semau adik-adik jangan sedih lagi ya. Waktu kita mengalami kesusahan, kesedihan, ingat kita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang akan menghibur. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-27 sekarang. Lihat ya Alkitabnya. Dikatakan di situ, kita baca sama-sama ya. Yohanes 14 ayat 27. 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Wah adik-adik, Lose sendiri waktu baca ayat ini ya, Lose merasa dikuatkan, merasa terhibur adik-adik. Karena apa? Tuhan berikan kepada kita damai sejahtera. Damai sejahteranya beda loh adik-adik sama dunia ini. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu tetap tinggal di dalam hati kita. Ya, mau kondisinya seperti apa? Seperti sekarang adik-adik. Siapa di sini yang sedih? Karena pandemi COVID-19-nya belum berkurang atau belum berhenti. Lose sendiri juga berharap pandemiknya bisa selesai. Tapi kalau keadaannya seperti ini adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kita tetap dikuatkan karena kita punya Tuhan Yesus yang sudah menghibur kita lewat Roh Kudus-Nya. Nah adik-adik yang kasih dalam Tuhan, maka itu jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Gentar di sini apa ya, Lose? Gentar itu jangan takut, ya. Nah takutnya kenapa sih? Ternyata murid-murid waktu itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Lose sendiri membayangkan ya adik-adik ya, murid-murid pasti takut. Takut dengan ada orang-orang Yahudi yang mau menangkap mereka. Ada juga tentunya mereka yang membenci Tuhan Yesus waktu itu, pastinya juga membenci murid-murid Tuhan Yesus sebagai pengikut-pengikutnya. Nah adik-adik yang kasih dalam Tuhan, tetapi ayat firman Tuhan katakan, jangan gelisah, jangan kamu gentar hatinya. Jangan takut adik-adik yang kasih dalam Tuhan. Lalu jangan takut apa lagi? Jangan takut untuk bersaksi. Nah adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, waktu Rasul Petrus berkhotbah, wah, Rasul Petrus di sini dipimpin oleh Tuhan menyampaikan firman Tuhan, lalu 3.000 orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi murid-murid tidak lagi takut, tidak lagi gelisah, tapi mereka semakin berani bersaksi kepada banyak orang tentang kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, maka itu mari hari ini adik-adik kita tidak lagi takut, tidak lagi gelisah, tidak lagi gentar, walaupun keadaan kita di sekeliling kita mungkin menakutkan, mungkin menggelisahkan, mungkin mengkhawatirkan, tapi kita punya Tuhan. Lalu yang kedua, kita mau berani ya, bersaksi ya. Berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Adik-adik bisa lewat perkataan. Bisa menyampaikan kepada teman-teman, kepada orang tua, kepada siapapun yang adik-adik jumpai di rumah dulu sekarang ini ya. Nanti kalau sudah pandemik selesai, bisa mengabarkan kasih Tuhan ke banyak orang lebih luas. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kita mengabarkan tentang kasih Tuhan, ceritakan tentang Tuhan Yesus yang baik, yang sudah hadir lewat Roh Kudus-Nya, hadir di dalam hati kita. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, maka itu kita boleh menjadi berkat buat teman-teman kita yang lain.
lalu juga lewat hidup kita. Siapa di sini yang masih menjadi anak yang nakal? Ya. Jangan adik-adik, kalau kita jadi anak yang nakal, kita nggak bisa jadi contoh. Alkitab mau ajar kita untuk bersaksi lewat perkataan, lewat perbuatan kita. Siapa di sini yang mau jadi anak yang baik? Semua ya menjadi anak yang baik ya, yang taat sama Tuhan, yang hormat sama orang tua, lalu orang melihat akhirnya, wah, dia itu benar-benar murid Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kiranya adik-adik boleh semakin dikuatkan, lalu juga hari ini menyampaikan firman Tuhan boleh semakin diingatkan. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kita lihat Alkitab kita, ayat hafalannya. Lose percaya minggu-minggu yang lalu ada ayat hafalan, adik-adik pasti menghafalkan. Walaupun tidak ada yang menguji adik-adik, tetapi waktu ayat hafalan diberikan, Lose percaya adik-adik mulai menghafalkan, mengingat ayatnya. Nah, hari ini ada satu ayat kita akan hafalkan lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Ya, jadi selama ibadah online ada beberapa ayat hafalan sudah diberikan tiap minggunya. Hari ini ayat hafalan kita di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Ya, jadi tidak keseluruhan tapi nanti kita hafalkan bagian awalnya. Dari mulai, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, sampai situ ya adik-adik ya. Yuk kita lihat Alkitabnya lagi. Adik-adik pegang Alkitabnya dan kita baca ayat ini sama-sama dulu. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8a. Sudah? Kalau sudah kita hafalkan ya. Kita baca dulu, boleh lihat Alkitabnya dulu. Kita baca sama-sama. Dari alamatnya dulu ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Sampai situ ya. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, lagi satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, adik-adik sudah bisa dihafalkan? Kalau sudah bisa, kita ulangi lagi. Nanti hari-hari besok tetap diingat ayat ini ya, supaya adik-adik bisa dikuatkan untuk terus menjadi saksi Tuhan, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Yuk, kalau sudah, kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Adik yang kasih dalam Tuhan, kita pakai gerakan ya untuk ayat hafalannya ini, supaya kita bisa mengingat ayatnya, dan kita boleh semakin dikuatkan dan diingatkan untuk bersaksi. Yuk kita hafalkan ya. Sudah siap gerakannya? Masa kasih unjuk satu kali, nanti adik-adik di rumah bisa sama-sama kita menirukan gerakan ini. Oke, siap ya? Yuk, sambil ayatnya dihafal tapi ya, jangan gerakannya aja, tapi ayatnya lupa. Yuk sama-sama ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Sudah ingat ayatnya? Sudah? Bisa ya? Sekali lagi, tirukan dulu, lihat lose. Nanti setelah itu sama-sama. Ya, siap ya adik-adik ya? Yuk, 1, 2, 3. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat
8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Bisa semua ya? Oke, kalau bisa terakhir satu kali adik-adik di rumah pakai gerakan sehingga ayatnya bisa dihafal dengan lebih mudah. Yuk sama-sama ya. Adik-adik kita sekali lagi yang terakhir ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, demikian adik-adik ayat hafalan kita. Kiranya adik-adik bisa semakin dikuatkan lewat cerita hari ini. Kita diberikan Roh Kudus di dalam hati kita, menghibur kita dan menguatkan kita untuk bercerita, bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Kita berdoa dulu, kita tundukkan kepala, kita berdoa, ikuti Lose berdoa ya adik-adik ya. Semua tangan dilipat, mata ditutup, kita tundukkan kepala, ikuti Lose berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena hari ini lewat firman Tuhan kami boleh diingatkan adanya Roh Kudus di dalam hatiku yang menghibur waktu saya susah, waktu saya sedih, ataupun waktu saya merasa sendirian. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya juga bersyukur lewat firman Tuhan hari ini saya diingatkan untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan kiranya menolong saya menjadi murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh mau bersaksi kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Adik-adik, demikian cerita firman Tuhan yang kita boleh dengarkan sama-sama. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik. Ya, adik-adik tadi barusan kita mendengarkan firman Tuhan tentang Roh Kudus yang tinggal di hatiku. Di hati kita semua, maka kita semua harus patut senang, patut bersuka cita. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu baru ya. Roh Kudus turunlah. Kita bareng-bareng ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan dari Lause Anggi. Kami senang, kami tahu kalau Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Maka dari itu Tuhan, terus buatlah hati kami senang Tuhan untuk terus mau belajar tentang firman Tuhan. Biarlah kami juga tidak hanya mendengarkan, tetapi kami juga mau cerita ke teman-teman kami. Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Amin. Nah, sekarang selesai deh sekolah minggunya. Tapi nggak apa-apa, sekarang waktunya adik-adik pergi keluar. Nggak boleh ya, sekarang masih physical distancing ya, nggak boleh keluar, jangan keluar. Nanti ketemu papa, mama bilang, Tuhan Yesus baik buat saya gitu ya. Jangan lupa ya, bilang ke papa mama, Ma, Pa, Tuhan Yesus sayang sama saya gitu ya. Oke, janji ya. Gitu. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Selesai sekolah minggu.